Viral di media sosial, bocornya rekaman suara yang berisi seruan memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam rekaman tersebut berisi dugaan kecurangan Pilpres 2024 di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Rekaman tersebut menarasikan bocornya perbincangan antara Dandim, Kapolres, Bupati, hingga Kajari Batubara. Isi rekaman tersebut membahas penggunaan dana desa untuk memenangkan kandidat Capres-Cawapres nomor urut 2. Dalam rekaman itu terdengar ada yang memberikan arahan menggunakan dana desa Rp100.000 untuk kepentingan Pilpres 2024 yang disebut sebagai peluru. Terkait rekaman itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara buka suara. Pihak Kejati menyebut bahwa video yang beredar di media sosial itu adalah hoax. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Utara, Yos Atarigan, pada Minggu 14 Januari. Yos mengatakan Kajari sudah mengklarifikasi dan membantah terlibat dalam rekaman tersebut. Menurut Yos, Kejari Batubara tidak pernah menghadiri pertemuan dengan Forkopimda seperti yang disebutkan dalam rekaman tersebut. Oleh karena itu, Kejari menyebut video yang viral di media sosial itu adalah hoax. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan, Pak. Politikus PDIP Marwarar Sirait resmi keluar dari partai. Marwarar memilih keluar dari PDIP lantaran ikut jalan politik Presiden Joko Widodo. Kabar itu dikonfirmasi oleh Marwarar atau yang akrab dipanggil Ara pada Senin 15 Januari 2024. Ara percaya bahwa Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung rakyat. Hal itu terlihat dari angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang bisa mencapai 75-80%. Dikatakan Ara, dirinya memilih bersama dengan Presiden Jokowi dalam pilihan politik yang diambil. Ara mengatakan dirinya berpamitan langsung ke kantor DPP PDIP. Ia bertemu dengan Wakil Bendahara Umum PDIP, Rudianto Chan, dan Wasekjen PDIP Utut Adianto. Meski sudah resmi keluar dari partai, Ara berpesan agar para kader PDIP tetap loyal. Ara kemudian menyampaikan permohonan maafnya karena keluar dari PDIP. Dia berharap PDIP bisa mendapatkan kader yang loyal kepada partai dan lebih profesional darinya. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan, Pak. Saya kembalikan kartu anggota ini. Memang itu Bapak saya pendiri PDI dan saya bertanggungjawabkan. Bapak saya juga mengatakan, Pak, jagalah, belalah Pak Jokowi karena dia orang baik dan benar. Jadi itu, Pak, itu saya ngomong apa adanya sesuai dengan hati saya. Terima kasih, Pak. Itu yang mau disampaikan. Ara Sirait sebagai sahabat, pengembalian kartu ini kami terima, akan kami laporkan kepada Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen, dan di rapat DPP terdekat mengenai sikap Pak Ara. Sebagai sahabat, saya selalu menghargai, menghormati keputusan apapun yang diambil oleh Pak Ara, dan apapun yang terjadi kita tetap menjadi sahabat. Pasti waktu saudara saya sendiri. Terima kasih. Capres nomor urut 3 Mahfud MD merespon bocornya rekaman yang diduga pejabat Batubara, Sumatera Utara mendukung pasangan Prabowo Gibran. Mahfud tegas meminta Bawaslu Sumatera Utara untuk mengusut tuntas beredarnya rekaman itu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD pada Senin 15 Januari 2024. Menurut Mahfud, meskipun pejabat terkait sudah membantah rekaman tersebut, namun Bawaslu tetap harus menyelidiki. Bahkan Mahfud meminta agar Bawaslu menggunakan digital forensik untuk memastikan rekaman tersebut. Mahfud berkata teknologi digital forensik bisa dipakai untuk mencari kebenaran dari rekaman itu. Menurut Mahfud MD, teknologi itu bisa mendeteksi benar tidaknya suara.
Adapun rekaman yang beredar di media sosial menarasikan seruan dukungan untuk Prabowo Gibran. Rekaman itu diduga berisi suara PJ Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kajari. Dalam rekaman itu terdengar percakapan antara pejabat Forkopimda Batubara yang membahas penggunaan dana desa untuk memenangkan Prabowo Gibran. Permohonan pemakzulan Presiden Joko Widodo disebut sebagai refleksi kecengahan masyarakat atas cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro. Dilansir dari Warta Kota Live, Siti menilai Presiden telah melakukan serangkaian cawe-cawe pada pemilu 2024. Bahkan menurut Siti, cawe-cawe tersebut sudah keterlaluan. Ia memberikan contoh cawe-cawe Presiden yang seakan meminta KPU untuk mengubah format debat Capres. Menurut Siti, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi harus dihentikan. Siti menjelaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi sistem demokrasi, sehingga pertanggungjawaban sebenarnya bukan di MPR namun langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, wajar jika rakyat marah dan kecewa atas apa yang telah dilakukan Jokowi. Maka dari itu, Siti menilai adanya permohonan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi merupakan bentuk refleksi ketidakpuasan masyarakat. Beredar rekaman suara yang diduga berisi tentang perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Rekaman tersebut berisi seruan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dalam rekaman tersebut, mereka juga membahas tentang penggunaan dana desa untuk memenangkan Paslon 02. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi beredarnya rekaman tersebut. Ganjar kecewa dan menilai apa yang dilakukan oleh para pejabat di Batubara, Sumatera Utara tidak fair. Menurut Ganjar, kasus itu perlu untuk diluruskan agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil. Atas peristiwa itu, Ganjar mengingatkan masyarakat hingga pejabat untuk memiliki ruang yang baik dan benar terkait pemilu 2024. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko mengatakan rekaman suara tersebut baru sebatas isu. Rekaman suara yang beredar di media sosial itu disebut belum terbukti kebenarannya. Menurut Muldoko, Menteri Dalam Negeri akan tegas menyikapi adanya dugaan kecurangan seperti yang ada dalam rekaman itu. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melakukan kegiatan menginap di rumah warga. Kali ini Ganjar menginap di rumah milik Wartaji, warga Dukuh Segar, Desa Karanganyar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar disambut antusias warga sekitar. Sebelum beristirahat, Ganjar melakukan nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak di Piala Asia 2023. Salah satu penghuni rumah yang diinapi Ganjar bernama Musina terlihat sumringah tidak bisa menutupi rasa bahagia dan terharunya. Musina mengaku sudah sejak lama ingin bertemu dengan Ganjar. Ia mengaku tidak percaya atas kedatangan calon presiden nomor urut 3 itu. Musina mengaku tidak menyangka mantan gubernur Jawa Tengah itu berkenan menginap di rumahnya. Pasalnya rumah tersebut juga merupakan hasil bantuan provinsi dari Ganjar saat menjabat sebagai gubernur. Rumah tersebut mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun 2020 silam. Musina bercerita dahulu rumahnya mengalami kebocoran di beberapa bagian. Kemudian setelah mendapatkan bantuan RTLH dari Ganjar, keinginan merenovasi rumah yang sempat terkendala biaya bisa terwujud. Perasaannya senang. Alhamdulillah Pak Ganjar sakit kembang mriki urun nyepang teng mriki tangga negeri oni pulo. Alhamdulillah iki berkat bantuan Pak Ganjar. Orangnya dermawan, baik, menjunjung rakyatnya. Pokoknya sih buat Pak Ganjar semoga jadi pemimpin yang dermawan, menjunjung rakyatnya, mengayomi masyarakat. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Anies berkunjung ke Kota Sorong pada Selasa 16 Januari 2024. Dilansir dari wartakotalive.com, Anies tiba di lokasi sekira pukul 7.17 waktu Indonesia Timur.
Dengan ditemani sang istri Ferry Farhati, Anies disambut riuh penjual dan warga sekitar. Warga menyambut antusias kedatangan Anies dan sang istri. Saat memasuki area penjualan ikan, teriakan pendukung Anies beberapa kali disambut dengan teriakan nama Prabowo Subianto. Anies menanggapi santai terkait teriakan nama Prabowo dalam kampanyenya. Menurut Anies, perbedaan pilihan merupakan hal biasa dalam pesta demokrasi di Indonesia. Anies berkata justru yang berbahaya adalah melarang. Beredar rekaman suara Abu Bakar Ba'asyir mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Rekaman tersebut diunggah dalam media sosial TikTok. Menurutnya Anies merupakan sosok calon presiden yang paham dengan Islam. Anak Abu Bakar Ba'asyir, Abdurrahim Ba'asyir, membenarkan rekaman suara tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan dalam rekaman tersebut merupakan sikap Abu Bakar Ba'asyir di Pilpres 2024. Sementara itu, sosok Abu Bakar Ba'asyir sendiri sempat menyita perhatian Indonesia, bahkan disorot dunia. Abu Bakar Ba'asyir sempat terjerat kasus terorisme. Dirinya juga mendapat berbagai tuduhan bahwa ia berhubungan dengan kelompok jaringan teroris internasional. Abu Bakar Ba'asyir sempat menempuh pendidikan di Universitas Al-Irsyad Solo. Kemudian pada Maret 1972, Abu Bakar Ba'asyir mendirikan pesantren Al-Mu'min di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada zaman Orde Baru, Ba'asyir sempat diburu akibat dituding menghasut orang-orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Abu Bakar Ba'asyir sempat berada di balik jeruji besi karena dinyatakan bersalah atas serangan bom Bali pada 2002. Setelah bebas pada 2006, Abu Bakar Ba'asyir kembali dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara pada 2011. Sejak 2010, ia ditahan atas tuduhan telah mendanai pelatihan terorisme di Aceh. Abu Bakar Ba'asyir bebas dari Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat 8 Januari 2021. Dia meninggalkan penjara dengan status bebas murni. Aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya? Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi permohonan pemaksulan terhadap Presiden Jokowi. Puan mengatakan bahwa pemaksulan bisa dilakukan jika ada bukti bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum. Pernyataan itu disampaikan Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. Puan berkata aspirasi boleh disampaikan, namun menurut Puan aspirasi yang disampaikan harus memperhatikan urgensinya. Untuk melaksanakan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian Presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Ya, kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya? Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi keputusan Marwarar Sirait mundur dari PDIP. Ganjar tak banyak bicara saat dimintai tanggapan mengenai hal tersebut. Ganjar merespon pertanyaan awak media sembari berjalan ke depan tanpa melihat ke arah kamera. Capres nomor urut 3 itu menilai keputusan pengunduran diri Marwarar merupakan hak setiap orang. Pernyataan itu disampaikan Ganjar seusai belusukan di Pasar Induk Kajen, Pekalongan, Selasa 16 Januari. Ganjar tidak mengomentari lebih banyak soal pengunduran diri Marwarar. Ia memilih menyudahi sesi wawancara bersama awak media. Adapun Marwarar memilih mundur dari PDIP karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Marwarar mengaku sudah berpamitan dengan elit partai di kantor PDIP. Marwarar tidak merinci apakah alasan mundurnya dari PDIP terkait dengan dukungan Capres-Cawapres atau hal lain. Itu hak setiap orang. Hak setiap orang apa ya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.